Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Zaki Mubarok dari kelas Prodi PAI Ekstensi semester 2 dari Universitas Al-Falah As-Sunniyah Kencong, Kabupaten Jember. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan tentang fungsi dan tujuan dari bimbingan konseling Islam. Bimbingan konseling Islam ini penting bagi pendidik, yang utamanya yang berkecimpung dalam dunia pendidikan. Karena apa? Karena sifat atau karakter masing-masing siswa itu berbeda-beda, sehingga memiliki latar belakang masalah yang berbeda-beda juga. Untuk itu bimbingan konseling dalam pendidikan itu penting. Namun kita pada kesempatan kali ini tidak akan mengupas lebih jauh apa itu bimbingan, tapi lebih kepada fungsi dan tujuannya. Dalam kesempatan kali ini saya mengangkat beberapa rumusan masalah. Yang pertama yakni fungsi bimbingan konseling Islam, yang kedua tujuan bimbingan konseling Islam, yang ketiga agak lompat dari pembahasan tapi tidak terlalu jauh, yaitu syarat program bimbingan konseling Islam di lembaga pendidikan. Kemudian yang terakhir yaitu syarat bagi seorang pembimbing atau yang lebih kita kenal dengan sebutan konselor di lembaga pendidikan. Jadi apa saja syarat-syarat bagi seorang pembimbing di lembaga pendidikan. Nah, masuki rumusan yang pertama yakni fungsi bimbingan konseling Islam. Ada beberapa pengelompokan fungsi dari bimbingan konseling Islam itu tersendiri, yaitu yang pertama fungsi preventif, fungsi kuratif atau korektif, fungsi preservatif, kemudian yang keempat fungsi developmental. Apa itu fungsi preventif? Fungsi preventif yakni membantu individu menjaga atau mencegah timbulnya masalah bagi dirinya. Jadi siswa atau peserta didik itu dibimbing sebagai pencegahan. Jadi dibimbing untuk mencegah, seperti edukasi tentang pergaulan bebas, seks bebas. Itu kan mengedukasi siswa atau peserta didik supaya tidak melakukan hal-hal tersebut. Nah, jadi bimbingan konseling Islam dengan fungsi preventifnya yaitu sebelum terjadinya masalah. Kemudian yang kedua, fungsi kuratif atau korektif, yakni membantu individu memecahkan masalah yang sedang dihadapi atau dialaminya. Kalau yang tadi mencegah, yang sekarang yang kedua yaitu fungsi kuratif atau korektif, lebih kepada memecahkan masalah atau mengobati. Jadi ada seseorang siswa atau peserta didik itu memiliki suatu masalah, maka fungsi dari bimbingan konseling Islam yang ada pada suatu lembaga pendidikan yaitu membantu peserta didik tersebut untuk memecahkan masalah yang sedang dihadapi. Kemudian yang ketiga, fungsi preservatif, yakni membantu individu menjaga agar situasi dan kondisi yang semula tidak baik atau bermasalah yang kemudian menjadi baik atau terselesaikan masalahnya
itu kembali menjadi tidak baik atau menimbulkan masalah kembali. Jadi yang pertamanya tidak baik kemudian berhasil menjadi baik. Ini pada fungsi preservatif ini bagaimana agar masalah yang tadinya sudah diselesaikan tidak kembali timbul. Istilahnya kalau dalam Islam itu kan ada taubatan nasuha. Jadi bagaimana cara agar peserta didik itu tidak mengulangi masalah atau kesalahan-kesalahan sebelumnya yang berakibat atau menimbulkan masalah bagi peserta didik tersebut. Yang keempat, fungsi developmental atau pengembangan, yakni membantu individu memelihara dan mengembangkan situasi dan kondisi yang telah baik agar tetap baik atau menjadi lebih baik, sehingga tidak memungkinkannya menjadi sebab munculnya masalah baginya di kemudian hari. Yakni pada fungsi developmental atau pengembangan, namanya saja juga develop atau pengembangan. Peserta didik pada kali ini dibimbing agar yang tadinya memiliki masalah kemudian terselesaikan masalahnya. Nah, pada kondisi terselesaikan masalah ini akan dipush untuk lebih baik, dikembangkan lagi menjadi lebih baik dan lebih baik lagi, sehingga memperkecil kemungkinan munculnya masalah, yang memperkecil kemungkinan munculnya masalah bagi dirinya, sehingga masalah-masalah yang telah lalu bagaimana caranya diperkecil sekali kemungkinannya agar tidak bermasalah kembali. Nah, itu pengelompokan daripada fungsi bimbingan konseling Islam. Kemudian secara umum, tadi kan dikelompokkan, sekarang secara umum bimbingan konseling Islam itu seperti apa? Satu, yaitu memberi bimbingan akademik, karena ini skalanya dalam lembaga pendidikan, tentunya masalah utama yang perlu diselesaikan masalah akademik. Yang awalnya akademiknya rendah, nilainya rendah, bagaimana agar nilainya bisa tinggi. Maka fungsi dari pembimbing atau konselor membantu siswa atau peserta didik mengelola waktu belajar, mengelola porsi belajar agar efisien dan tepat sasaran, sehingga apa yang mereka pelajari itu berbuah nilai yang baik atau berbuah budi-budi pekerti yang baik, sehingga strategi belajar itu bisa efektif dan mengatasi kesulitan dalam belajar. Tujuan utamanya yaitu agar ilmu yang disampaikan bisa diserap dengan baik oleh peserta didik dan atau siswa. Yang kedua, fungsi bimbingan konseling Islam secara umum yaitu mendukung kesejahteraan emosional dan sosial. Jadi siswa itu dibimbing agar tidak mudah stres, tidak mudah cemas, tidak mudah depresi, tidak mudah emosinya menggebu-gebu sehingga temperamental, itu dibimbing agar supaya mereka ini bisa mengontrol hal itu sehingga tingkat emosionalnya baik dan juga berimbas kepada sosial mereka, berteman, sosial dengan guru, bersosial dengan masyarakat.
itu menjadi lebih baik lagi. Kemudian yang ketiga, fungsi bimbingan konseling Islam secara umum, yaitu konseling karir. Nah, biasanya ini ada pada siswa-siswa atau peserta didik pada tingkatan yang atas, menengah ke atas atau SMA. Lebih-lebih pada SMK, karena lulusan SMK, lulusan SMA ini bingung. Siswa itu dalam keadaan bingung menentukan karir apa, lanjut kuliah atau bekerja. Nah, di sini peran konselor membantu siswa untuk memilih sesuai dengan minat dan bakat serta nilai-nilai yang ada pada diri peserta didik tersebut. Kemudian fungsi bimbingan konseling Islam yang keempat secara umum yaitu penyuluhan dan pembinaan. Konselor melakukan penyuluhan untuk siswa, orang tua, dan guru tentang berbagai isu pendidikan dan perkembangan siswa. Para konselor ini memberikan informasi tentang strategi belajar efektif, pengembangan sosial dan emosional, pengambilan keputusan, dan manajemen konflik. Konselor juga melakukan pembinaan untuk mengembangkan keterampilan dan sikap positif siswa. Jadi, konselor melakukan penyuluhan dan pembinaan di bidang-bidang tertentu, terutama yang berkaitan dengan sosial, emosional, kemudian cara mengatasi masalah, serta pembinaan keterampilan-keterampilan yang mungkin tidak diajarkan secara spesifik di suatu lembaga pendidikan. Kemudian yang kelima yaitu kolaborasi dengan orang tua dan guru. Seorang pembimbing atau seorang konselor, nah ini bisa berkolaborasi dengan orang tua dan guru terkait masalah-masalah yang dialami oleh siswa atau peserta didik, sehingga seorang konselor memiliki banyak opsi dalam menentukan solusi. Karena terkadang siswa itu ada yang mau bercerita kepada orang tua atau mereka malu maunya bercerita kepada guru. Jadi kolaborasi ini juga sangat penting antara konselor, orang tua, dan guru. Tujuannya apa? Yaitu tadi, yaitu lebih kepada supaya konselor ini memiliki banyak opsi untuk menyelesaikan, mengidentifikasi suatu masalah yang sedang dialami oleh peserta didik. Apakah ini hanya berlaku kepada seorang peserta didik yang bermasalah? Tentunya tidak. Melalui percakapan, pendekatan seorang konselor dengan guru, dengan orang tua, tentunya mereka juga dapat pengalaman lebih banyak tentang masalah-masalah yang dialami oleh siswa, sehingga seorang konselor bisa menyusun strategi pencegahan terhadap masalah-masalah di masa yang akan datang. Begitu. Kemudian yang keenam, membantu siswa dalam mengambil keputusan. Ini hampir sama dengan konselor karir, cuma ini lebih umum. Kalau tadi lebih khusus kepada jenjang karir, kali ini lebih kepada sifatnya lebih umum, baik itu tentang karir, baik itu tentang pendidikan, minat, bakat, ataupun kehidupan pribadi mereka. Nah, begitu penjelasan yang dapat kami sampaikan seputar tentang fungsi bimbingan konseling Islam. Kemudian masuk pada rumusan masalah atau poin-poin yang akan kami sampaikan pada kesempatan kali ini, yaitu tujuan. Kalau tadi fungsi, sekarang kepada tujuan bimbingan konseling Islam. Nah,
Tujuan ini ada tujuan secara khusus, yaitu yang pertama, tujuan bimbingan konseling Islam bagi siswa. Nah, apa tujuan adanya bimbingan konseling ini bagi siswa? Yaitu yang pertama, membantu siswa untuk mengembangkan pemahaman diri sesuai dengan kecakapan, minat pribadi, hasil belajar, serta kemampuan. Jadi apa-apa yang telah mereka pelajari, apa yang mereka mampu, itu dikembangkan lagi sehingga menjadi lebih baik dan lebih matang. Kemudian yang kedua, tujuan bimbingan konseling Islam bagi siswa yaitu membantu siswa untuk mengembangkan motif-motif dalam belajar sehingga tercapai kemajuan pengajaran. Nah, seorang konselor itu memberikan sentuhan-sentuhan atau pengarahan-pengarahan, motivasi-motivasi kepada siswa agar menambah semangat belajar mereka. Yang dari awal itu malas belajar, bagaimana caranya supaya giat dalam belajar dengan memberikan motivasi-motivasi tertentu kepada mereka. Bahkan yang tadinya sudah giat, tambah lebih giat lagi. Kemudian yang ketiga yaitu memberikan dorongan dalam pengarahan diri, pemecahan masalah, dan pengambilan keputusan sesuai ajaran Islam. Nah, fungsi yang kali ini memberikan dorongan atau pengarahan diri. Setiap ada masalah, itu kan perlu dorongan dari seseorang agar cepat selesai, agar cepat terselesaikan masalah-masalah mereka ini. Nah, semua proses memberikan dorongan, pengarahan, pemecahan masalah ini tentunya tidak keluar dari ajaran agama Islam. Karena yang kita bahas pada kesempatan kali ini yaitu bimbingan konseling Islam. Nah, kemudian yang keempat, membantu siswa-siswa untuk memperoleh kepuasan pribadi dalam penyesuaian diri secara maksimal terhadap masyarakat. Nah, ini seperti pada fungsi yang sosial tadi. Tujuan bimbingan konseling ini yaitu agar bagaimana siswa-siswa ini mampu menyesuaikan diri secara maksimal kepada masyarakat, baik itu pengarahan tentang budaya masyarakat, kebiasaan-kebiasaan masyarakat, dan lain-lain. Kemudian yang terakhir yaitu membantu siswa untuk hidup di dalam kehidupan yang seimbang dalam berbagai aspek fisik, mental, dan sosial. Jadi baik secara fisik, mental, sosial itu diarahkan atau diberi pengarahan agar supaya seimbang, tidak tumpang tindih atau berat sebelah. Fisiknya kuat tapi mentalnya lemah, sehingga bersosial menjadi sulit, atau mentalnya secara mental sudah kuat tapi fisik tidak mendukung. Nah, itu juga tidak baik. Jadi bagaimana antara fisik, mental, dan sosial ini seimbang, seperti itu. Kemudian tujuan bimbingan konseling Islam, kalau tadi bagi siswa, sekarang bagi guru itu ada 4. Yang pertama, membantu guru dalam berhubungan dengan siswa. Tentunya dalam hal ini tidak keluar dari tuntunan-tuntunan Al-Quran dan Sunnah Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Nah, terkadang guru itu memiliki suatu masalah, yaitu siswa sulit diatur, siswa tidak mau mengerjakan tugas. Nah, tentunya ada trik-trik khusus yang bisa guru itu lakukan
kepada siswa berdasarkan tuntunan Al-Quran dan Sunnah, sehingga yang tadinya siswa malas-malasan, tidak mendengarkan atau acuh terhadap guru, bisa memiliki hubungan yang baik dengan guru tersebut. Kemudian yang kedua yaitu membantu guru dalam menyesuaikan keunikan individu dengan tuntutan umum sekolah dan masyarakat. Nah, yang bersekolah di suatu lembaga pendidikan tentunya ini datang dari berbagai elemen masyarakat, sehingga setiap individu itu memiliki keunikan-keunikan tersendiri. Nah, bagaimana antara masyarakat yang A dengan masyarakat yang B ini tidak bertentangan, bahkan bisa hidup berdampingan. Nah, peran bimbingan konseling Islam yaitu membantu guru untuk menyesuaikan atau menyelaraskan keunikan-keunikan individu. Kemudian yang ketiga yaitu membantu guru dalam memahami pentingnya keterlibatan diri dalam keseluruhan program pendidikan. Nah, kalau ini guru juga kerap kali memiliki masalah tentang kurikulum pendidikan. Untuk itu bimbingan konseling Islam di sini berperan sebagai menyemangati guru, entah itu memberikan motivasi kepada guru sehingga guru ini ikut aktif terlibat dalam keseluruhan program pendidikan. Kemudian yang keempat, membantu keseluruhan program pendidikan untuk menemukan kebutuhan seluruh siswa. Nah, yang tadi siswa itu datang dari berbagai masyarakat, tentunya datang dengan adat-adat yang berbeda, kebiasaan-kebiasaan yang berbeda, budaya-budaya yang berbeda. Nah, siswa ini juga memiliki kebutuhan-kebutuhan yang berbeda. Tentunya kebutuhan ini dalam hal program pendidikan. Nah, untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan ini, bimbingan konseling Islam membantu guru untuk menemukan titik temu dari kebutuhan-kebutuhan siswa tersebut. Kemudian selanjutnya, kalau sudah tujuan bagi siswa, tujuan bagi guru, sekarang tujuan bimbingan konseling Islam bagi lembaga pendidikan itu sendiri. Nah, yang pertama yaitu menyusun dan menyesuaikan data tentang siswa yang bermacam-macam. Jadi siswa-siswa yang bermacam, misal dari kelompok A, dari masyarakat A, masyarakat B, masyarakat C, itu dikelompokkan. Yang dikelompokkan itu datanya dikelompokkan sehingga mempermudah monitoringnya. Kemudian mengadakan penelitian tentang siswa dari latar belakangnya. Jadi tujuan dari bimbingan konseling Islam ini meneliti siswa dari latar belakang masyarakat seperti apa, kebudayaan mereka seperti apa. Itu diadakan penelitian sehingga mempermudah jika nantinya ada masalah. Yang ketiga yaitu membantu menyelenggarakan pendidikan penataran bagi para guru dan personel lainnya yang berhubungan dengan kegiatan bimbingan. Maksudnya penataran bagi guru yaitu pengarahan atau bimbingan atau edukasi lah bagi guru itu. Dan personel lainnya ini yang dimaksud tenaga kependidikan yang lainnya seperti entah itu TU, entah itu petugas administrasi atau wakil sekolah, bendahara dan sekretaris, kepala sekolah dan lain-lain. Kemudian kalau tadi tujuan bimbingan secara khusus, sekarang
tujuan bimbingan konseling Islam secara rinci atau secara umum ya, yaitu satu, untuk menghasilkan suatu perubahan, perbaikan kesehatan dan kebersihan jiwa mental, sehingga jiwa menjadi tenang, jinak, damai, dan mendapatkan pencerahan, taufik serta hidayah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian yang kedua yaitu untuk menghasilkan suatu perubahan, perbaikan kesopanan perilaku yang dapat dilakukan sehingga memberikan manfaat baik pada diri sendiri, lingkungan keluarga, lingkungan kerja maupun lingkungan sosial dan alam sekitarnya. Yang ketiga yaitu menghasilkan kecerdasan rasa atau kecerdasan emosi pada individu sehingga muncul dan berkembangnya rasa toleransi, kesetiakawanan, tolong-menolong, dan rasa kasih sayang. Yang keempat yaitu untuk menghasilkan kecerdasan spiritual pada diri individu sehingga muncul dan berkembang rasa keinginan untuk berbuat taat kepada Tuhannya, keikhlasan mematuhi segala perintah Tuhan, serta ketabahan menerima ujian-ujian dari Tuhan, yakni Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenapa Allah Subhanahu wa Ta'ala? Karena yang kita bahas kali ini bimbingan konseling Islam. Intinya tidak boleh keluar dari Al-Quran dan Sunnah atau hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, kalau fungsi sudah, kemudian tujuan sudah. Poin yang ketiga yaitu syarat program bimbingan konseling Islam ini diterapkan di suatu lembaga. Nah, syaratnya yaitu yang pertama, program bimbingan itu hendaknya dikembangkan secara berkelanjutan atau berangsur-angsur atau bertahap lah, dengan melibatkan semua staf sekolah dalam perencanaannya. Nah, dengan cara berangsur-angsur atau berkelanjutan ini akan membuat bimbingan itu lebih maksimal karena belajar dari pengalaman sebelumnya atau mendapat pengalaman baru, sehingga porsi masalah yang diselesaikan itu lebih banyak. Kemudian yang kedua, program bimbingan ini harus memiliki tujuan yang ideal dan realistis dalam perencanaannya. Jadi dalam melakukan perencanaan bimbingan konseling Islam itu tidak boleh muluk-muluk, harus ideal atau sesuai dengan kebutuhan yang ada pada lembaga pendidikan tersebut. Kalau lembaganya masih belum terlalu maju atau belum terlalu beraneka ragam komponen masyarakatnya, itu tidak perlu program bimbingan yang terlalu muluk-muluk sehingga mempengaruhi realitas dalam pendidikan tersebut. Jadi harus realistis, selain ideal harus realistis, betul-betul apa yang sedang dibutuhkan dalam lembaga pendidikan tersebut. Kemudian yang ketiga itu program bimbingan itu harus mencerminkan komunikasi yang kontinu antara semua anggota staf sekolah yang bersangkutan, baik dari guru, baik dari petugas TU atau tenaga kependidikannya lain. Ini harus saling berkomunikasi sehingga bisa muncul, sehingga seorang konselor itu nantinya bisa memecahkan masalah lebih banyak lagi. Kemudian yang keempat yaitu program bimbingan itu harus menyediakan atau memfasilitasi segala keperluan bimbingan. Jelas ya, bimbingan konseling itu yang utama itu
untuk terlaksananya program bimbingan di suatu bimbingan konseling dari suatu lembaga pendidikan, tentunya fasilitas pertama yang harus disediakan yaitu ruangan, karena bersangkutan dengan masalah-masalah siswa. Jika ruangannya bergabung dengan ruang guru, maka keterbukaan siswa dalam menyampaikan suatu masalah itu akan terganggu, seperti itu. Kemudian yang kelima, program bimbingan itu harus disusun sesuai program pendidikan dan pengajaran di sekolah yang bersangkutan. Nah, ini harus sesuai dengan program pendidikan. Jika programnya A, maka rancangan bimbingan konseling itu harus mengikuti program pendidikan, jangan berbalik arah, seperti itu. Kemudian yang keenam, program bimbingan harus memberikan pelayanan kepada semua murid. Jadi program bimbingan itu tidak pilih kasih ya, tidak hanya kepada yang bermasalah, terus tidak hanya kepada yang berprestasi, terus. Jadi semua siswa atau murid atau peserta didik itu harus difasilitasi atau dilayani, seperti itu. Kemudian yang ketujuh, program bimbingan harus menunjukkan peranan yang penting dalam menghubungkan sekolah dengan masyarakat. Nah, interaksi antara sekolah dengan masyarakat ini penting. Maka jika akan diadakan program bimbingan konseling di suatu pendidikan, program bimbingan konseling tersebut harus dapat menghubungkan sekolah dengan masyarakat. Kemudian yang kedelapan, program bimbingan harus memberikan kesempatan untuk melakukan penilaian terhadap diri sendiri. Kemudian yang kesembilan, program bimbingan harus menjamin keseimbangan pelayanan bimbingan. Nah, tadi syarat fungsi sudah, tujuan sudah, kemudian syarat program bimbingan di suatu lembaga pendidikan. Sekarang yang terakhir yaitu syarat bagi seorang pembimbing. Nah, atau yang lebih kita kenal dengan sebutan konselor. Nah, tentunya juga ada syarat-syarat tertentu yang harus dipenuhi bagi seorang pembimbing agar dapat melaksanakan bimbingan konseling Islam di sekolah atau madrasah, seperti itu. Yang pertama, harus melewati beberapa kualifikasi, antara lain yang pertama, syarat yang berkenaan dengan kepribadian seorang guru pembimbing atau konselor harus memiliki kepribadian yang baik. Nah, program bimbingan dan konseling Islam itu tidak akan berjalan dengan baik jika konselornya atau pembimbingnya memiliki kepribadian perilaku yang tidak baik. Jadi harus baik dulu. Pembimbingnya harus baik dulu sehingga mampu mengarahkan siswa atau peserta didiknya ke arah yang baik pula. Yang kedua, syarat yang berkenaan dengan pendidikan, pelayanan, bimbingan, dan konseling merupakan pekerjaan profesional. Nah, program syarat bagi konselor ini. Jadi, tugas konselor di suatu lembaga pendidikan itu harus dikerjakan secara profesional, seperti memenuhi syarat lulus S1, S2, atau S3, atau sekurang-kurangnya pernah mengikuti pendidikan dan pelatihan tentang bimbingan dan konseling, sehingga teruji kemampuannya dalam menjadi pembimbing atau konselor di suatu lembaga pendidikan.
Jadi tidak asal-asal pilih, oh kamu jadi guru BK ya, kamu jadi petugas konselor di sini ya. Tidak, itu harus ada kriteria-kriteria tertentu, terutama yaitu dari segi keprofesionalitas, lulus S1, S2, atau S3, atau setidaknya pernah mengikuti pelatihan atau pendidikan tentang bimbingan dan konseling. Yang ketiga, syarat yang berkenaan dengan pengalaman memberikan bimbingan dan konseling. Nah, seorang pembimbing atau seorang konselor dalam suatu lembaga pendidikan, untuk dapat masuk di suatu lembaga pendidikan, dia harus memiliki pengalaman memberikan bimbingan yang baik, bimbingan konseling yang baik. Kemudian yang terakhir yaitu syarat yang berkenaan dengan kepemilikan kemampuan atau kompetensi dan keterampilan oleh guru pembimbing atau konselor, merupakan suatu keniscayaan. Tanpa kepemilikan kemampuan atau kompetensi dan keterampilan, tidak mungkin pembimbing atau konselor dapat melaksanakan tugasnya dengan baik. Jadi seorang pembimbing harus memiliki kemampuan atau kompetensi serta keterampilan sebagai seorang guru pembimbing atau konselor, seperti itu. Nah, jadi kesimpulannya, masuk pada kesimpulan, yaitu fungsi dan tujuan adanya bimbingan konseling dalam suatu lembaga pendidikan itu sangat penting, karena bimbingan konseling Islam itu bisa menyelesaikan masalah antar siswa atau masalah siswa dengan masalah rumahnya, masalah pribadi mereka, atau masalah guru dengan siswa atau antar guru. Nah, itu bimbingan konseling Islam di sini berperan untuk menyelesaikan problem-problem atau masalah-masalah itu. Nah, berkenaan dengan syarat-syarat dari bimbingan konseling Islam untuk diterapkan dalam pendidikan sudah dijelaskan panjang lebar tadi, beserta juga dengan persyaratan bagi seorang pembimbing. Nah, kalau syarat bagi lembaga pendidikan, intinya syaratnya itu harus ideal, sesuai kebutuhan lembaga tersebut, dan juga realistis, harus benar-benar apa yang menjadi pokok masalah di suatu lembaga pendidikan tersebut dalam hal perencanaan programnya. Kemudian untuk syarat bagi seorang pembimbing tidak lain dan tidak bukan, yang pertama yaitu harus memiliki kepribadian yang baik. Kalau tidak baik ya janganlah, karena bagaimana seorang yang tidak baik akan membuat atau memberi contoh kepada siswa untuk berlaku baik. Tentunya yang akan dicontoh oleh siswa itu perilaku yang tidak baiknya, karena kepribadiannya tidak baik, sehingga seorang konselor itu harus memiliki kepribadian yang baik. Nah, kemudian selanjutnya setelah memiliki kepribadian yang baik, harus memiliki profesionalitas atau bukti-bukti bahwa dia memiliki kemampuan seperti ijazah S1, ijazah S2, atau ijazah S3, atau setidaknya pernah mengikuti suatu program pendidikan bimbingan konseling Islam. Kemudian serta harus memiliki kemampuan mampu untuk melaksanakan program bimbingan konseling Islam yang akan diterapkan di suatu lembaga pendidikan tersebut.
Mungkin demikian presentasi pada kesempatan kali ini, pembahasan pada kesempatan kali ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.